لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, innastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV yang semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Kita sudah menyelesaikan membaca kitab yaitu Al-Mu'allim Awal. Hanya pertemuan kemarin kita mengulang secara cepat apa yang sudah kita pelajari. Kita sudah masuk pada bagian yang ketiga, yaitu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan ataupun metode dalam memberikan pengajaran. Kita sudah bahas sedikit ya terkait dengan di mana seorang guru hendaklah dia mempersiapkan muridnya untuk menerima pelajaran. Kemudian adanya kontak mata dan pendengar antara guru dan murid. Kemudian juga kita dalam memberikan pengajaran haruslah dengan bahasa yang memang difahami oleh murid, disesuaikan dengan siapa audiens kita. Demikian juga ikhwah, kita juga menjelaskan pelajaran tersebut kita sesuai dengan kadar tingkat daya nalar para murid ya. Demikian juga kita juga bisa menggunakan dengan cara diskusi. Demikian juga atau dengan cara menceritakan kisah-kisah atau dengan memberikan misal terhadap setiap pelajaran yang kita berikan, itu adanya permisalan-permisalan sehingga hal itu akan lebih memperjelas pelajaran yang sedang kita jelaskan, atau dengan menggunakan metode memancing keingintahuan si murid ya. Demikian juga istikhdamat al-imaat fit ta'limat, maksudnya menggunakan isyarat dalam memberikan pelajaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menggunakan terkadang menggunakan isyarat tangan, terkadang menggunakan isyarat kepala, di mana beliau pernah menjelaskan tentang bahwa ada satu saat di hari Jumat yang apabila bertepatan di saat itu kita seorang muslim berdoa, maka Allah akan mengijabah doa kita.
Dan beliau menyebutkan seperti ini. Artinya menunjukkan waktu itu hanya sebentar. Ya. Waktu ijabah itu hanya sebentar di hari Jumat. Demikian ikhwah. Dan juga mungkin para pemirsa pernah mendengar bagaimana Rasulullah memberikan isyarat seperti ana wa kafil yatim kahatan yaumal qiyamah. Lantas beliau berikan syarat seperti ini, bahwasanya aku dan pengasuh anak yatim begini nanti di hari kiamat, begini di hari kiamat, menunjukkan dekatnya. Ya, ini namanya isyarat. Beliau nggak katakan dekat, tapi beliau begini nanti di hari kiamat. Demikian ikhwah. Demikian juga beliau pernah ketika menjelaskan tentang sujud, bahwasanya seorang muslim ketika dia sujud harus sujud di atas tujuh tulang, ya, di atas 7 tulang. Pertama beliau katakan, ya, di atas tulang dahi, tapi dia tulang dahi, tapi beliau menunjuknya ke hidung, menunjukkan bahwasanya dahi dan hidung ini satu tulang yang nggak boleh dilepas. Ketika dahi nempel di lantai, maka hidung juga wajib untuk nempel di lantai. Demikian ikhwah. Itu namanya isyarat, ya, dalam memberikan pengajaran. Dan ini banyak sekali kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwah, bisa juga metode yang ke-10 yang disebutkan oleh penulis kitab, yaitu istikhdamu rusumat litaudihi al-bayan, yaitu dengan menjelaskan pelajaran dengan menggunakan gambar, ya, dengan menggunakan gambar. Rasulullah SAW pernah menjelaskan dengan menggunakan gambar. Ketika beliau katakan ini ada jalan yang lurus, sebelah kanan kiri ini ada jalan-jalan lagi, tapi beliau menggunakan gambar. Beliau garis satu garis lurus, kemudian beliau garis dengan banyak garis di sebelah kanan dan sebelah kiri. Beliau katakan ini adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jalan yang lurus, ya, maka ikuti jalan ini, jangan ikuti jalan yang kiri dan kanan yang banyak ini. Demikian ikhwah. Beliau gunakan dengan cara memberikan gambar, ya, menggambar dengan menulis berupa gambar. Kemudian ikhwah, yang ke-12 yaitu tarku istikhrajul jawab lil muta'allim, yaitu kita metode dengan cara membiarkan jawaban itu dari si murid, ya, dari si murid. Seperti misalnya ketika kita memberikan pertanyaan kepada si murid, kemudian kita biarkan mereka berpikir apa kira-kira jawaban yang bisa mereka jawab, bagaimana daya nalar mereka dalam memahami pertanyaan tersebut. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi ketika misalnya, ya, ketika ada seorang sahabat, dia seperti komplain dengan Rasulullah SAW terkait dengan anaknya. Dia putih kulitnya, istrinya putih kulitnya, kenapa anaknya hitam? Demikian. Rasulullah SAW tidak menjawab pertanyaan ini. Tetapi beliau mengatakan, apakah kamu punya unta? Apakah kamu punya unta yang warna hitam? Terus bagaimana, lihat adakah anaknya yang berwarna merah? Demikian. Jadi artinya, ya, kalau seandainya unta yang induknya hitam, kemudian anaknya kok ada yang merah, itu kan berarti nenek moyang dia ada yang berwarna merah. Demikian juga anakmu. Itu maksudnya ikhwah. Jadi di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan tapi dengan bertanya kembali, ya, menjawab pertanyaan tapi dengan bertanya kembali. Seperti ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal ya'ti ahaduna syahwatahu kana lahu ajrun? Apakah ketika kami mendatangi syahwat kami lantas kami punya pahala? Rasulullah enggak menjawab. Ya, Rasulullah tidak menjawab. Tapi beliau malah bertanya, ara'aita in wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun?
Kalau seandainya dia melakukan itu di tempat yang haram, bukankah dia berdosa? Demikian. Jawabannya iya. Artinya apabila seorang laki-laki, ini kan ditanya nih, seorang laki-laki jika dia melakukan hubungan intim dengan istrinya yang sah, apakah dia dapat pahala? Mereka sudah enak-enak menyalurkan syahwatnya, ya, terus dapat pahala. Rasulullah nggak menjawab, tapi malah kembali bertanya, bagaimana menurutmu kalau si laki-laki ini melakukan itu dengan wanita yang haram, bukankah dia dapat dosa? Kalau dia melakukannya dengan wanita yang haram dia dapat dosa, berarti ketika dia melakukannya dengan wanita yang halal dia berpahala. Nah itu ikhwah. Jadi Rasulullah SAW ketika mendapatkan pertanyaan ini, beliau tidak langsung menjawab, tapi beliau bertanya ulang. Jawaban dari sahabat itulah jawaban dari pertanyaannya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ini tentunya memerlukan seorang guru yang mumpuni ikhwah, ya, supaya pas antara pertanyaan si murid dengan pertanyaan sang guru, sehingga pertanyaan balik yang diajukan oleh sang guru itu merupakan jawaban dari pertanyaan sang guru, itulah jawaban si murid itu sendiri. Kemudian ikhwah yang ke-13, istikhdamut tikrar fit ta'lim, yaitu menggunakan metode dengan mengulang-ulang, ya. Menggunakan metode dengan mengulang-ulang. Dan biasa kita dengar, kita baca dalam hadis bahwasanya karena Rasulullah SAW idza takallama a'adaha salasan, Rasulullah itu kalau bicara diulang 3 kali. Bahkan wa idza sallama salasan, apabila beliau mengucapkan salam, beliau mengucapkan salam sampai 3 kali. Demikian ikhwah. Jadi ini merupakan metode ikhwah yang baik juga kita gunakan untuk mengajarkan pada murid-murid, ya, supaya mereka bisa lebih lebih fokus. Mungkin ketika kita berikan pernyataan yang pertama mereka sedang tidak fokus. Yang kedua mungkin kurang fokus. Yang ketiga baru mereka fokus. Demikian ikhwah. Jadi kalau tanpa pengulangan bisa saja di saat itu dia tidak fokus dan dia tidak punya kesempatan berikutnya untuk bisa memahami. Demikian ikhwah. Dan ketika kita belajar itu kan tidak 100% juga kita bisa memfokuskan pikiran kita kepada pelajaran. Terkadang pikiran kita itu bisa tiba-tiba lari dia entah kemana, mikirin apa begitu. Sementara sang guru terus memberikan pengarahan, memberikan penjelasan-penjelasan. Di saat kita berpikir kemana, penjelasan itu sementara guru terus memberikan penjelasan. Di saat itu kan berarti ada yang miss dari kita, ya. Ada ilmu yang miss dari kita. Makanya ketika seorang guru memberikan pengulangan, ya, semoga dalam pengulangan itu yang pertamanya miss oleh murid, terluput dari murid, semoga yang kedua atau yang ketiga itu bisa tak terluput oleh si murid. Demikian ikhwah. Itulah metode dalam pengulangan, ya, pengulangan. Atau terkadang beliau mengulang itu supaya lebih menekankan lagi ikhwah, ya, lebih menekankan lagi. Yaitu contohnya seperti ketika Rasulullah SAW menyebutkan, mau nggak kalian aku sebutkan akan dosa besar yang terbesar. Kemudian beliau menyebutkan dosa besar yang terbesar yaitu mensekutukan Allah. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Lantas beliau yang tadinya bersandar, kemudian beliau duduk lurus. Lantas beliau kata yang ketiga, ala qaulaz zur, ala qaulaz zur, ala qaulaz zur, begitu. Ketahuilah bahwasanya qaulaz zur, saksi palsu sampai berkali-kali. Di sini kan sahabat melihat dari posisi Rasulullah yang tadinya bersandar, kemudian beliau duduk lurus, kemudian mengulang-ulang yang ketiga, ya. Itu menunjukkan bahwasanya ini satu hal yang tidak bisa disepelekan. Ini masalah penting yang memang harus diperhatikan, ya, yang memang harus mendapatkan perhatian oleh para sahabat. Yaitu qaulaz zur merupakan salah satu dosa, ya, merupakan satu dosa yang mungkin masih banyak terjadi pada saat itu. Kalau kesyirikan, oke lah, mungkin para sahabat tak melakukannya.
Durhaka kepada kedua orang tua mungkin sudah enggak, sudah sangat jarang lah. Tapi mungkin ya ada boleh jadi saksi palsu itu masih ada terjadi, masih banyak terjadi, sehingga Rasulullah SAW mengulang-ulang ucapan ini agar para sahabat memperhatikannya. Ya, bahwasanya ini bukan masalah yang sepele. Itu efek merupakan makna yang tersirat dari beliau mengulang-ulang ucapan tersebut. Kemudian yang ke-14 ikhwah, istikhdamu uslubit taqsimi fit ta'lim. Ya. Yang ke-14 yaitu metode dengan cara membagi-bagi sesuatu atau menyebutkan jumlah sesuatu. Ya, menyebutkan jumlah satu dengan sebutan bilangannya. Seperti ikhwah ketika Rasulullah SAW mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Berarti 7 ini. Ya, tinggal kita ingat apa saja yang 7. Kalau seandainya dia hanya 6, berarti ada yang masih kurang 1. Kalau seandainya 8, berarti ada tambahan 1. Nah, demikian. Karena yang kita sudah pegang 7-nya. Angka 7 sudah kita pegang. Demikian ikhwah, ya. Angka 7 sudah kita pegang. Berarti tinggal menghafal tuh yang 7 itu apa. Demikian. Ketika kita menghafalnya, kemudian ternyata yang disebut hanya 6, berarti ada 1 yang kurang. Demikian. Kalau ternyata tersebutkan 8, berarti ada 1 yang lebih. Nah, demikian. Jadi patokan 7 itu sudah ada. Nah, inilah yang disebut dengan istiqdamu taksim, ya, pembagian ataupun penyebutan angka. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menyebutkan ayatul munafik thalatha. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ya sudah, sebutkan 3. Kita sudah pegang 3-nya. Tinggal kita sebutkan yang 3 itu apa. Kalau seandainya hanya 2, berarti ada 1 yang kurang. Demikian ikhwah, ya. Tapi angka 3-nya sudah kita pegang. Yang tentunya menghafal bilangan itu lebih mudah ketimbang isinya. Nah, demikian. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ini mudah kita hafal. Tapi mungkin apa saja 1, 2, 3-nya mungkin agak lebih rumit dibandingkan hanya menghafal bilangannya. Demikian ikhwah. Itu metode Rasulullah SAW supaya kita lebih mudah untuk memberikan pelajarannya. Yang ke-15 ikhwah, istikhdam uslubil istifham asnat ta'lim. Yaitu menggunakan metode dengan menggunakan pertanyaan, ya. Metode dengan menggunakan metode pertanyaan, dan ini banyak sekali ikhwah. Seperti Rasulullah SAW pernah mengatakan hal unabbiukum bi akbaril kabair. Mau enggak kalian aku sebutkan, maukah kalian aku sampaikan 3 dosa besar yang terbesar? Ini kan pertanyaan ikhwah, ya. Dan ini banyak seperti ini ikhwah, seperti hal unabbiukum bi'amalin, maukah kalian aku beritahukan satu amalan, idza fa'altum tahabbtum, apabila kalian lakukan kalian akan saling mencintai. Juga pernah Rasulullah SAW memberikan pertanyaan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, ya, sampai 3 kali. Kemudian beliau bertanya, hal tadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Tahu enggak engkau wahai Mu'adz apa hak hamba terhadap Allah dan hak Allah terhadap hamba? Itu pertanyaan. Ya, ini namanya istikhdam penggunaan pertanyaan ketika kita belajar. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian metode berikutnya ikhwah yang ke-16 yaitu tarhu ba'dul masail al-ilmiyah al-muhimmah, tarhu ba'dul masail al-ilmiyah al-muhimmah li-ikhtibari miqdarat at-talib al-aqliyah,
yaitu dengan cara memberikan pertanyaan ilmiah untuk mengukur sejauh mana tingkat kecerdasan sang murid. Ya. Sejauh mana tingkat kecerdasan sang murid. Demikian ikhwah, ya. Ini seperti puzzle gitu ikhwah. Puzzle pertanyaan ya, tapi bukan untuk lawak-lawak ya. Ini memang ilmiah. Ya, ini memang ilmiah. Seperti kalau kita tanya kepada murid-murid sebutkan surat yang diawali yang ayat pertamanya hanya satu huruf. Nah, begitu. Ya. Sebutkan surat yang ayat pertamanya hanya satu huruf. Nah, itu kan bisa ikhwah. Dicarilah ya. Seperti qaf, ya, ini kan satu huruf. Nah, demikian ikhwah. Atau sebutkan ayat surat-surat yang ayat pertamanya hanya menyebutkan huruf-huruf muqatta'ah, demikian. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yang pertanyaan seperti ini menggugah sang murid untuk melihat, mencari, untuk menalar. Ya, untuk menalar. Maka murid yang mengerti dia akan mencari, dia aktif akan mencari. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Atau sebutkan surat yang surat tersebut namanya termasuk nama hari kiamat, ya, atau yang dan lain-lain lah ikhwah. Itu artinya pertanyaan itu untuk menakar daya nalar ataupun wawasan seorang murid. Murid yang wawasan luas dia akan bisa menjawab. Demikian ikhwah. Rasulullah juga pernah seperti itu ya, ketika beliau bersama para sahabat, beliau pernah bertanya kepada para sahabat, ada satu pohon. Pohon ini permisalannya seperti seorang mukmin, di mana daunnya tidak pernah jatuh. Daunnya tidak pernah gugur. Nah, silakan. Demikian ikhwah. Maka para sahabat pun menjawab beberapa pertanyaan, tapi tidak ada yang tepat. Hingga Rasulullah SAW sendiri yang memberikan jawabannya. Demikian ikhwah, ya. Itu namanya puzzle atau namanya pertanyaan tapi untuk menguji wawasan sang murid. Kemudian yang ke-17 ikhwah, hathul muallimi tullabahu ala tarhil as'ilah. Ya, yaitu seorang guru memberikan spirit kepada si murid agar mereka bertanya. Ya. Silakan, ada pertanyaan apa tidak? Bahkan ikhwah, kalau perlu seandainya ya banyak murid itu ikhwah yang mereka itu sungkan mau bertanya, ada yang mau ditanyakan tapi sungkan atau malu, maka boleh seorang guru memberikan mereka keberanian dengan cara memberikan hadiah. Yang mau bertanya Bapak kasih 2.000 misalnya, ya kan senang murid-murid ikhwah. Ya tentunya kalau SD dikasih 2.000 kan masih mendingan. Lagi TK, yang mau bertanya Bapak kasih 2.000. Nah, ini biasanya murid-murid semakin semangat nih yang mau bertanya. Bahkan bisa jadi yang tadinya tak mau bertanya, kepingin bertanya. Kenapa? Untuk dapat duit. Nah, demikian ikhwah. Itu namanya rangsangan dari si guru supaya si murid mau bertanya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Contohnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika ada satu kejadian seorang sahabat yang dia itu kepalanya luka berat, ya, luka parah, terus dia junub. Lantas dia bertanya kepada para sahabatnya, teman-temannya, apakah saya tetap harus mandi junub atau bagaimana? Kata teman-temannya, ya kenapa nggak mandi, kan ada air. Yang nggak ada air boleh nggak mandi, boleh tayamum. Akhirnya mandilah dia dan akhirnya dia meninggal dunia.
Sahabat yang kepalanya luka parah tadi ya dia guyur dengan air ya akhirnya meninggal dunia ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Ketika kisah ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ala sa'aluni hina jahilu. Kenapa mereka enggak bertanya ketika mereka enggak tahu? Kenapa mereka enggak bertanya kepadaku? Ala sa'alu hina jahilu. Kenapa mereka enggak bertanya ketika mereka tidak tahu? Ala inna syifa'a lai as-su'al. Ketahuilah bahwasanya obat jahil itu tanya. Demikian. Kalau kita mau menghilangkan kejahilan pada diri kita, ketidaktahuan pada diri kita, silakan kita bertanya. Demikian ikhwah. Ya ini menunjukkan bahwasanya adanya spirit dari Rasulullah SAW supaya para sahabat itu bertanya. Yang ke-18 yaitu taqimus sa'ili min khalalin min khalali su'alihi wa ijabatuhu bima yunasibu halahu, yaitu meluruskan pertanyaan si murid jika pertanyaan itu kurang tepat dan memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Ya terkadang kan ikhwah murid kita bertanya tapi cara bertanya dia keliru, karena salah satu yang menunjukkan fikih seseorang itu yaitu pandai dalam bertanya, pintar dalam bertanya. Demikian ikhwah. Ya, kita juga sebagai seorang guru apabila ada seorang murid bertanya dan dia pandai dalam bertanya, kita sangat dengan senang hati bisa mau menjawabnya. Beda halnya dengan seorang murid yang gak pandai bertanya, ya. Bahkan kita pun tidak paham apa yang sedang dia tanyakan. Makanya dalam masalah ini ikhwah, di antara tugas guru yaitu metode pengajaran memperbaiki kesalahan murid dalam bertanya dan memberikan jawaban yang lebih pantas untuk sang murid. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan metode ini, beliau bahkan memberikan 2 jawaban padahal pertanyaan hanya 1. Contohnya ikhwah, ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang air laut, ya, artinya boleh nggak kami berwudu dengan air laut? Rasulullah melihat ini orang dia tidak tahu kalau bahwasanya air laut itu boleh dijadikan untuk wudu. Jadi kalau masalah ini saja dia nggak tahu, berarti masalah yang lebih berat lainnya berarti dia nggak tahu, padahal penting. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban tidak hanya 1, ya, bahkan 2. Ketika sahabat tadi, ya Rasulullah, apakah boleh air laut digunakan untuk berwudu? Yang beliau jawab, al-bahru tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan halal bangkainya ini? Padahal kan mengenai bangkai laut itu kan tidak ada ditanyakan. Yang ditanyakan hanya airnya. Karena beliau tahu bahwasanya kalau dia tentang status air laut saja nggak tahu, apalagi masalah bangkai laut. Hewan-hewan hewan yang sudah jadi bangkai di laut yang sudah mati, ya, berarti dia nggak tahu apa hukumnya. Makanya beliau menjawab pertanyaan si sahabat tadi ditambah dengan memberikan pernyataan yang tidak kalah penting dari pertanyaan tersebut. Makanya beliau memberikan maklumat yang kedua yang tak kalah penting dari apa yang ditanyakan oleh sahabat tadi. Sehingga beliau mengatakan al-bahru tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut itu suci laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, selanjutnya
ta'liqu ala ijabatil muta'allim. Yang ke-19 yaitu hendaklah seorang guru itu memberikan koreksi atau komentar terhadap jawaban sang murid. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ini sangat penting. Ya, ini sangat penting ketika para murid memberikan jawaban. Kita bertanya kepada mereka ini. Kemudian si murid menjawab. Maka sang guru harus memberikan komentarnya terhadap jawaban sang murid. Ya, sang guru harus memberikan komentarnya terhadap jawaban sang murid. Dengan artian dia membenarkan apa yang memang benar dan menyalahkan apa yang salah, yang seharusnya salah. Demikian. Ya, terkadang kan begini ikhwah. Ada murid itu memberikan jawaban memang 100% benar. Ada yang memberikan jawaban 100% salah. Tapi ada yang 50-50 ikhwah. Ya, ada salahnya, ada benarnya. Makanya guru ketika mengomentari jawaban sang murid, dia harus punya kadar ini. Yang benar dia benarkan, yang salah dia salahkan. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan jawaban tentang satu permasalahan, lantas permasalahan ini terkait dengan mimpi. Ada seorang bertanya tentang takbir mimpi, lantas dijawab oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, asabta ba'd wa akhta'ta ba'd. Abu Bakar, sebagian yang jawabanmu benar, tapi sebagian lagi salah. Nah, demikian ikhwah. Artinya dari sini kan murid bisa istifadah dari jawaban sang guru, ya, bisa istifadah, bisa mengambil faedah. Kalau seandainya memang 100% benar, maka murid bisa mengambil semuanya. Kalau salah, maka murid tidak mengambilnya. Demikian. Kalau seandainya ada benarnya, ada salahnya, murid bisa mengambil yang benar saja sesuai dengan komentar sang guru. Demikian ikhwah. Tapi tentunya ketika guru memberikan komentar salah terhadap jawaban murid, jangan sampai guru itu sampai mematahkan semangat sang murid, apalagi sampai melecehkan yang akhirnya murid tidak mau lagi akan memberikan jawaban. Kenapa? Karena mereka takut kalau jawaban mereka salah, mereka dilecehkan oleh sang guru. Demikian ikhwan. Ini yang tidak dibolehkan. Jadi metode seperti ini harus dimiliki oleh sang guru. Mengomentari jawaban sang murid sesuai dengan berapa persen kebenaran daripada jawaban sang murid tersebut. Yang terakhir ikhwah, yaitu hendaklah seorang guru ketika dia ditanya dia tidak tahu, hendaklah dia berani mengatakan saya tidak tahu. Ya, karena qaulul la adri nisful ilm, bahwasanya ucapan saya tidak tahu itu merupakan setengah ilmu. Jangan dibuat-buat. Kalau kita tidak tahu, katakan saya tidak tahu. Kalau kita tahu, jangan katakan saya enggak tahu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tapi kita lihat khatimah, penutup. Penulis mengatakan wa ba'du fa inna ma tala'ta anifan, apa yang telah engkau baca di yang lalu, juz'un yasirun min siratihi sallallahu fi tarbiyati wa ta'lim. Ini hanyalah segelintir dari sirah Nabi terkait dengan pendidikan dan pengajaran. Wa ma taraktu aktsara mimma dzakartu. Apa yang tidak aku sebutkan jauh lebih banyak ketimbang apa yang aku sebutkan. Wa hasbi anni mahattus sabila lak wa dalaltu laka aliyam ila yandabu wa nahrun la yudra awwaluhu min akhiruhu. Namun sudah cukuplah aku membentangkan untuk kalian jalur-jalur
jalur-jalurnya, membukakan jalan-jalannya untuk kalian, dan aku juga sudah tunjukkan pada kalian mata air yang tidak akan pernah habis dan sungai yang tidak diketahui mana hulu mana hilirnya, saking panjangnya. Ini menunjukkan sunnah-sunnah Rasulullah yang telah disebutkan. Oleh karena itu fasyammir an sa'idil jaddi wastanna biman amarna bistinani bihi. Oleh karena itu singkan lengan. Mari singkirkan lengan kesungguhan kita agar kita bisa mengikuti apa yang telah diperintahkan kepada kita untuk diikuti. Mengikuti sunnah apa yang telah diperintahkan kepada kita untuk diikuti. Fahuwa la'amrillahi uswatul hasanah wa sirajul munir. Sungguh demi Allah itu semua merupakan suri tauladan yang baik pada kita dan penerang dalam kegelapan. Wa innahu laminal musif ay ya'dila muallimuna an sunnati nabihim wa yatlubu ghairaha wa hiya dunaha bimarahili. Namun sangat disayangkan sebahagian dari guru-guru kita malah mereka berpaling dari sunnah Nabi mereka Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah metode pengajaran. Malah mereka mengambil dari selainnya, yang tentunya yang derajatnya martabatnya jauh di bawah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berpaling dari yang paling mulia, malah mereka mengambil dari yang kurang. Demikian ikhwah. Ya sebagaimana umatnya Nabi Musa ketika mereka mendapatkan makanan dari langit manna dan salwa, ya mereka malah minta makanan yang tumbuh dari bumi, min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha, sayur-sayur, bawang putih, bawang merah. Apa kata Nabi Musa? Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Apakah kamu mau menukar sesuatu yang derajatnya rendah dengan yang lebih tinggi? Demikian. Sebagian guru kita malah mereka lebih senang dengan metode-metode barat ketimbang metode-metode pengajaran yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merasa bahwasanya metode barat inilah, metode orang kafir inilah yang lebih pas untuk generasi sekarang. Wallahi ya. Apa yang metode yang diterangkan Rasulullah SAW itu merupakan metode yang paling pas untuk umat, untuk membangun umat. Karena dia adalah wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu merupakan tidak keluar dari hawa nafsu, tapi itu merupakan wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqassayna katsiran minal athari an-nabawiyyati la kharajna bikum ha'ilun minal fawaid at-tarbawiyyati wa ta'limiyyati. Seandainya kita gali lagi lebih banyak, tentunya banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang bisa kita ambil faedahnya, faedah pendidikan dan faedah pengajaran. Walakin nashku ilallahi dha'fi himmatina wa qillati ilmina. Tapi kami mengadu kepada Allah dengan lemahnya semangat kami dan sedikitnya ilmu kami. Akhil muallim, wahai saudaraku guru, innal ummata ta'allaqu 'alaika amalan kabiratan. Sungguhnya umat ini sangat menggantungkan harapan yang besar kepada Anda wahai para guru. Li'annaha qaddamat laka aghla ma tamlik. Sungguh mereka itu telah menyerahkan kepada Anda milik mereka yang paling berharga. Qaddamat laka samarata fuadiha wa falzata kabdiha. Mereka telah menyerahkan kepada kalian buah hati si buruan tulang mereka, maksudnya anak mereka. Famada sataf'al fiha. Apa yang Anda lakukan setelah itu? Dengan amanah ini, apa yang Anda harus lakukan? Hal satar'aha wa tuaddi
ma'tamanta alaihi amada, apakah Anda akan bertanggung jawab dan melaksanakan amanah berat ini, amada, atau apa yang harus Anda lakukan? Jadi di sini penulis mengatakan, wahai guru, ya umat ini sangat besar sekali harapannya berpegang kepada engkau wahai para guru. Bahkan mereka menyerahkan harta mereka yang mereka miliki yang paling berharga, itu anak mereka, buah hati mereka, buah jantung, si berang tulan mereka telah serahkan kepada Anda. Apakah Anda benar-benar mau bertanggung jawab dan melaksanakan amanah atau apa? Apa yang Anda harus lakukan dengan generasi-generasi ini? Wala'alla qaulu sallallahu alaihi wasallam, mungkin sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati tughni an katsir minal kalam. Mungkin dengan satu hadis, setiap kalian itu pemimpin dan masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dengan atas apa yang dipimpin. Mungkin ini sudah cukup daripada banyak komentar. Artinya ketika para guru diberikan amanah oleh orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka, untuk mengajarkan generasi mereka, sungguh kalau tidak bertanggung jawab maka dia akan menjadi bahaya nanti di hari kiamat. Makanya penulis mengatakan, cukuplah sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian pemimpin dan masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpin. Cukuplah itu dari banyaknya komentar. Ala fattaqullah min auladil muslimin wala taghushuhum. Ketahuilah, bertakwalah kalian terhadap anak-anak muslim. Jangan kalian khianati mereka. Wa'allimuhumul ilma wal adab. Ajarkan kepada mereka ilmu dan adab. Wa qaddimu lahumun nasihata. Berikan nasihat-nasihat. Wala tabakhalu. Jangan kalian bakhil dengan nasihat. Ya. Berikan nasihat-nasihat kalian yang terbaik. Berikan uswatun hasanah yang terbaik. Ya. Berikan mereka pelajaran yang terbaik. Apa yang kalian bisa, yang kalian sanggup maksimal mungkin, berikan itu kepada mereka. Karena ini merupakan tanggung jawab terhadap umat, tanggung jawab terhadap generasi. Wala tabakhalu anhum bi syai'in fahum imadul mustaqbal wa alaihim taqumul ummah. Jangan kalian bakhil dengan ilmu kalian. Jangan kalian bakhil dengan nasihat-nasihat kalian. Mereka adalah tiang masa depan dan di atas mereka akan terbangun umat. Generasi depan, generasi masa depan dibangun di atas kaki mereka. Keberhasilan mereka itu tergantung dengan pendidikan sekarang. Sebagaimana nilai pendidikan sekarang, generasi sekarang yang memegang tampuk-tampuk generasi sekarang itu merupakan hasil daripada pendidikan generasi sebelumnya. Makanya para guru, di tangan mereka lah ya keberhasilan generasi berikutnya. Jika mereka teledor, jika mereka nggak bertanggung jawab, jika mereka tidak mengemban amanah, maka habislah generasi berikutnya. Akan runtuhlah kaum muslimin, dikarenakan generasi-generasi muncul dari didikan tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian ikhwah. Wallahu a'lam wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin fil ula wal akhirah. Demikian selesailah buku Al-Muallim Al-Awwal sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa beliau dan kedua orang tua beliau, dan semoga buku ini bermanfaat untuk kaum muslimin sehingga poin-poin yang faedah-faedah yang kita dapati dari buku ini mengalir untuk beliau amalannya, mengalir untuk beliau pahalanya, dan juga semoga kaum muslimin bisa mengambil manfaat faedah dari buku yang beliau tulis, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjumpakan dan mengumpulkan semua kita pada penulis, orang tua dan seluruh kitanya, ya Allah kumpulkan nanti di surga Jannatul Na'im. Demikian para pemirsa sekalian, selesailah
bacaan buku Al-Muallim Al-Awwal sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Itu saja, aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum walisal muslimin innahul ghafurur rahim. Kita akhiri segala kesalahan itu datangnya dari saya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.